Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Rialin Nabia Munawar dari semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Balai Pandu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai semantik, khususnya di sini saya akan membahas mengenai relasi makna. Ada polisemi, denotasi, konotasi, homonim, homofon, homograf, redundansi, dan ambiguitas. Pertama ada denotasi dan konotasi. Pembedaan makna denotatif dan konotatif didasarkan pada ada atau tidak adanya nilai rasa. Sebuah kata disebut sebagai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Sedangkan makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, ataupun pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual yang objektif. Sehingga, denotasi itu sendiri sering disebut sebagai makna sebenarnya. Baik, selanjutnya ada contohnya. Yang pertama ada kata wanita dan perempuan, lalu ada kata wanita dan betina. Di sini wanita itu adalah kata konotatif dan perempuan dan betina merupakan kata denotatif atau makna yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada homonim. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma yang artinya nama dan homo yang artinya sama. Sehingga homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Sehingga apabila disederhanakan, homonim adalah dua kata atau lebih yang ejaan dan lafalnya sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya yang pertama ada kata pacar yang dapat berarti inai dengan kata pacar yang berarti kekasih. Lalu ada kata bisa yang berarti racun dan kata bisa yang berarti mampu melakukan. Lalu yang ketiga ada cinta anak yang dapat berarti perasaan cinta dari seorang anak kepada ibunya dan cinta dari seorang ibu kepada anaknya. Selanjutnya ada homofon. Homofon adalah kata yang ejaan dan ditulisnya berbeda, tetapi pelafalannya sama. Contohnya yang pertama ada kata bank yang artinya kakak dan kata bank yang berarti tempat menyimpan uang. Di sini dua kata bank ini mempunyai huruf yang berbeda namun dilafalkan sama. Selanjutnya ada homograf. Homograf adalah kata yang ejaannya sama tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Contohnya ada kata apel dan mental. Yang pertama adalah apel yang berarti buah, lalu apel yang berarti pertemuan. Lalu ada mental yang artinya terpelanting, dan ada juga mental yang mempunyai makna batin atau jiwa. Di sini apel dan mental mempunyai bentuk yang sama, ditulisnya sama, tetapi pelafalannya berbeda. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan. Yang pertama, homonim adalah relasi makna antar kata yang ditulis dan dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Sedangkan kata-kata yang ditulis sama, tetapi maknanya berbeda disebut homograf. Lalu apabila pelafalan dan ditulisnya sama, tetapi berbeda makna disebut homofon. Selanjutnya ada polisemi. Polisemi adalah satu kata atau suatu kata yang memiliki beberapa makna yang masih berhubungan dengan makna dasarnya. Contohnya ada kata kepala. Ada dua bentuk kalimat. Yang pertama, kepalanya terluka akibat terjatuh, dan bentuk kedua adalah kepala surat itu tidak tersusun rapi. Di sini dua kepala ini memiliki makna yang berbeda namun masih berhubungan dengan makna dasarnya, yaitu bagian atas dari suatu benda. Selanjutnya ada hiponim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan hipo yang berarti di bawah. Sehingga hiponim adalah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Berikut contohnya. Yang pertama ada kata tongkol. Kata tongkol adalah hiponim terhadap kata ikan, sebab makna tongkol berada atau termasuk ke dalam makna kata ikan. Contoh lainnya adalah ini, bunga. Melati, mawar, dan anggrek itu merupakan hiponim atau bagian dari
satu kata suatu ungkapan yaitu bunga. Baik, selanjutnya ada hipernim. Hipernim adalah kata atau ungkapan yang maknanya melingkupi makna kata-kata yang lain. Contohnya adalah makhluk hidup yang merupakan hipernim dari bunga, hewan, dan manusia. Lalu, bunga itu sendiri merupakan hipernim dari mawar, anggrek, dan melati. Selanjutnya ada meronim. Meronim adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponim karena relasi maknanya bersifat hierarki. Contohnya adalah atap merupakan meronim dari rumah atau atap merupakan bagian dari rumah. Selanjutnya ada ambiguitas. Ambiguitas adalah kalimat yang memiliki makna ganda sehingga menimbulkan kebingungan bagi orang lain. Contohnya yang pertama adalah buku sejarah baru. Ini memiliki makna dua. Yang pertama, buku sejarah tersebut baru atau buku tersebut merupakan buku dari sejarah yang baru. Contoh kedua ada SPP mahasiswa baru dinaikkan. Yang pertama adalah SPP mahasiswa yang baru dinaikkan atau SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. Contoh yang ketiga adalah orang malas lewat di sana. Ini memiliki dua makna. Yang pertama, orang-orang malas untuk melewat di sana. Makna yang lain adalah ada orang malas yang lewat di sana. Yang keempat ada istri lurah yang baru itu cantik. Ini memiliki dua makna. Yang pertama, istri lurah yang baru itu cantik. Jadi lurahnya yang baru itu punya istri dan istrinya cantik. Makna kedua adalah lurah mempunyai istri baru dan istri baru tersebut cantik. Selanjutnya ada redundansi. Redundansi merupakan penggunaan kata-kata yang berlebihan dalam suatu ungkapan. Contohnya adalah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Dari kalimat ini yang merupakan redundansi adalah dengan mata kepala saya sendiri. Karena secara tidak langsung ketika kita menulis saya melihat itu sudah jelas bahwa kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Sehingga kalimat tersebut atau ungkapan tersebut tidak diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.